Selamat datang di channel Penikmat Catur, dan kali ini kita akan kembali membahas partai catur dari Michael Tal, lebih tepatnya antara Michael Tal melawan Anatoly Karpov. Dua-duanya adalah legenda dan juara dunia. Dan kita langsung masuk ke permainan. Di sini Michael Tal sebagai putih, Anatoly Karpov sebagai hitam. Permainan dimulai dengan pion ke E4. Karpov memainkan pion C6, Caro-Kann defense, pertahanan favorit dari Karpov. Kemudian lanjut pion C4, pion D5. Di sini Tal pion E makan pion D5, pion C makan pion D5. Kemudian Karpov tidak memakan secara langsung pion D5, tapi memainkan kuda ke F6. Kemudian kuda C3 dimainkan, Karpov makan pion D5 dengan kuda, dan Michael Tal lanjut pengembangan buah, kuda ke F3. Di sini Karpov menukar kuda dengan kuda, pion B makan kuda, dan G6 dengan ide fianchetto, dan kemudian D4. Tal membangun formasi pion pusat, gajah ke G7. Kemudian Tal lanjut pengembangan buah, gajah ke D3. Lalu kedua pihak rokade pendek. Setelah kedua pihak rokade pendek, di sini Karpov melanjutkan dengan pengembangan kuda ke C6 dan benteng ke E1. Kemudian benteng ke E8. Di sini Karpov ingin melakukan center break dengan langkah E5 untuk mengurangi kekuatan dari kontrol pion pusat, kontrol petak pusat yang sedang dimiliki oleh Tal. Nah, di sini Tal mencoba menghentikan hitam, gajah G5, menghentikan langkah E5 dengan pin ke menteri agar hitam tidak bisa melakukan center break. Di sini Karpov memainkan langkah gajah ke E6. Pengembangan buah dengan posisi gajah yang terlihat awkward. Dan di sini melihat langkah ini, Tal menukar benteng dengan gajah. Dan ya, ini adalah positional sacrifice ya. Jadi di sini Tal berkorban kualitas, tidak dengan kompensasi perwira yang akan kembali secara langsung, melainkan long term compensation atau kompensasi jangka panjang ya. Di sini walaupun Tal kalah kualitas perwira, tapi dia dapat kompensasi sebuah pion struktur yang lebih baik, kontrol di petak pusat, dan yang paling penting ini adalah inisiatif. Tal akan mendapatkan sebuah inisiatif serangan melalui langkah H4, H5 untuk menghancurkan formasi pion hitam di sayap raja ya. Formasi pion hitam di sini lebih buruk dari putih, dan ini menjadi kompensasi dari Michael Tal di sini. Nah, kita akan lihat nanti bagaimana Tal memanfaatkan kompensasi jangka panjang yang dia miliki. Kemudian Tal gajah C4 mengancam pion, menteri D6 melindungi pion, lanjut penekanan menteri E2 mengancam pion, dan Karpov kuda ke D8 melindungi pion, kemudian benteng ke S1 dan benteng ke C8. Karpov melakukan defense secara aktif, dan dia membiarkan Tal memakan pion E6. Tapi tentu Tal tidak makan pion E6. Kenapa? Karena jika dia makan pion E6, setelah melalui beberapa penukaran, pada akhirnya hitam akan dapat pion C3. Jadi percuma. Dan sangat tidak masuk akal juga ketika kalah kualitas tapi dia menukar semua pionnya ya. Lebih baik memang menjaga banyak
perwira di papan untuk melakukan serangan. Oke, di sini Tal sudah pasti memainkan langkah yang logis. Kuda D2 ya. Dia ingin melakukan manuver kuda ke E4 petak pusat yang lebih aktif di situ. Kemudian Raja ke H8. Di sini Karpov tetap berusaha untuk memainkan pion E5, melakukan center break. Kemudian kuda E4 dari Tal di sini ya. Dan Tal di sini bermain cepat ya, harus ya, sebelum Karpov mendapatkan apa yang dia mau. Jadi kuda E4 mengancam menteri ke C7 dan gajah mundur ke B3. Kemudian pada akhirnya Karpov mendapatkan yang ia mau, tapi di sini Tal bagaimanapun dia lebih cepat dalam melakukan inisiatif serangan. H4, pion makan pion, dan H5 harus cepat. Tal harus cepat melakukan serangan. Dan kemudian Karpov memakan pion H5. Tal memakan pion H5 dengan menteri. Dan sayang sekali di sini. Tal agak miss satu langkah yang memang langkahnya cukup sulit ditemukan, yaitu kuda F6. Ini cukup sulit ditemukan. Idenya adalah ini. Sekarang kuda tidak tersentuh sama sekali karena ancaman skakmat di back rank, dan juga dia juga tidak bisa dimakan dengan gajah. Ya, jadi di sini kalau hitam ingin menyelamatkan benteng meski bergerak. Kemudian di sini Tal memiliki putih memiliki kuda makan pion H7, dan balik lagi kuda tetap tidak tersentuh. Karena jika raja makan kuda, yang terjadi adalah kita akan skakmat ya. Nah, balik lagi, kalau memang hitam ingin menyelamatkan benteng harus bergerak. Kemudian setelah menteri makan pion H5, serangan Tal akan menjadi sangat kuat di sini. Ancaman kuda skak sangat nyata di sini. Oke, di sini berdasarkan engine, langkah terbaik adalah menteri E5. Dia menawarkan penukaran menteri, yang mana sudah pasti ini sangat gampang ya. Cukup makan menteri saja diterima. Kemudian kita makan benteng di F8, dan ya udah. Jika kita hitung-hitung secara perwira saja, putih sudah menang 1 perwira, sudah unggul. Nah, jadi itulah tadi langkah yang terlewat, yang mana memang langkahnya tidak mudah untuk ditemukan. Oke, kita balik ke posisi setelah Tal menteri makan pion H5. Benteng ke E8 karena menteri mengancam benteng ya. Kemudian di sini gajah ke C2, sebuah ide yang simpel, kuda F6 untuk mengancam skakmat di H7. Nah, di sini Karpov memainkan pertahanan yang pintar, smart. Menteri E5 memberikan pin ke benteng agar kuda tidak bergerak. Ya, tapi kuda G3 bergerak juga Tal kuda. Kembali mengorbankan, kali ini pengorbanan perwira. Menteri makan benteng, skak. Raja ke H2, dan putih ternyata masih dalam serangan skakmat ke H7. Nah, dalam posisi ini berdasarkan rekomendasi engine, langkah terbaik adalah dari hitam gajah ke H6. Sangat counterintuitif. Idenya adalah setelah gajah makan gajah, benteng ke F7 untuk melindungi pion H7. Sangat counterintuitif. Sebuah pertahanan yang mungkin hanya bisa ditemukan oleh engine ya, tidak bisa ditemukan oleh manusia. Nah, balik ke posisi, di sini Karpov memainkan H6. Sebuah blunder, tapi ya cukup lumrah ya, karena tidak mudah juga untuk menemukan langkah pertahanan seperti gajah H6.
Dan di sini gajah makan pion. Kemudian raja ke G8. Kemudian gajah makan gajah, dan perlu diketahui gajah tidak tersentuh di sini. Ya, jika raja makan gajah di sini, skakmat akan datang dengan mudah. Jadi di sini Karpov benteng makan pion F2. Kemudian menteri H7 skak. Kemudian menteri ke G6 skak. Dan kembali raja hanya punya satu petak. Dan kemudian gajah ke H6 skak. Karpov di sini menyerah. Karena balik lagi, hitam hanya punya satu petak dan skakmat tidak terhentikan. Oke, itulah tadi partai catur antara Mikhail Tal melawan Karpov yang dimenangkan oleh Mikhail Tal dengan sebuah inisiatif yang dimulai dari positional sacrifice, benteng tukar gajah. Oke, dan itu saja partai kali ini. Sampai jumpa di partai-partai berikutnya.